Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah berikan kepada kita petunjuk kebenaran agama Islam dan memberikan nikmat berupa iman dan Islam, dan telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat kesehatan dan kesempatan tersebut, kita mampu menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk merespon seruan-seruan Allah, yakni mulai dari rumah menuju ke tanah lapang, berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita berjuangkan selama ini merupakan catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'ut, serta panjenengan sedaya yang senantiasa mengikuti sepak terjang dan amal perbuatannya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan atas perintah-perintahnya dan semaksimal mungkin meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang benar-benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selamat hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kita akan mendapatkan yakni janji Allah, yakni surganya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan, yaitu berupa furqan, yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebagaimana Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan dan berikan, yakni berupa furqan, kemampuan membedakan mana itu yang hak dan mana itu yang batil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, Masya Allah la quwwata illa billah. Pada hari ini kita telah sampai pada hari yang penuh dengan ampunan dan penuh dengan barokah, yaitu hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas yang berat ini, yakni melawan hawa nafsu sebulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hari-hari yang penuh dengan lahir dan batin, lapar dan dahaga kita alami di bulan Ramadan ini. Itu semua semata-mata hanya ujian untuk kaum muslimin dengan tujuan mulia, yaitu menjadikan hamba-hambanya yang menjadikan sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang saya hormati, Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yang artinya pembakaran. Maksudnya adalah selama bulan Ramadan dosa-dosa dan kesalahan orang-orang beriman dibakar dengan jalan berpuasa di bulan Ramadan ini. Sifat dan perilaku yang selama ini menyimpang dari tatanan agama Islam akan diluruskan kembali dengan tatanan agama ajaran Islam. Hawa nafsu yang selama ini telah menguasai diri kita dengan datangnya ibadah puasa, maka kita harus berusaha untuk mengendalikan walaupun itu sangat menyakitkan. Sebagai gambaran besi yang telah berkarat, jika menginginkan besi itu tidak berkarat dan halus, maka dengan jalan dibakarlah besi tersebut, maka besi tersebut akan mudah dibentuk dengan hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan keinginan sang pemilik besi tersebut. Begitu juga bulan Ramadan ini, dosa dan kesalahan kita yang sudah berkarat di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, dengan jalan melaksanakan ibadah puasa, sehingga nantinya kita bisa kembali kepada fitrah manusia yang suci, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi dengan keutamaannya, yaitu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang artinya malam kemuliaan, di mana pada saat itulah Al-Quran diturunkan, dan pada saat itulah nilai ibadah utama daripada 1000 bulan jelasnya. Dan barang siapa yang mendirikan amal ibadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dalam menghadapi datangnya Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, maka doa yang perlu dipanjatkan adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka pada pengampunan, maka ampunilah aku. Dan sebagaimana kesempurnaan amal ibadah puasa ini, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana pembersih orang-orang yang berpuasa dari tingkah laku yang sia-sia, dari perbuatan yang kurang baik. Zakat fitrah juga merupakan kunci pembuka dan penyempurna untuk diterimanya amal ibadah puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sahru Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard, wa la yarfa'u ila Allahi illa bi zakatin fitrah." Yang artinya, bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi,
dan tidak diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Dengan telah berakhirnya segala bentuk peribadatan di bulan puasa ini, kita semua ini bisa kembali kepada fitrah manusia yang suci yang telah Allah anugerahkan kepada setiap makhluknya. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu lurus ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai fitrah Allah, dan disebabkan Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu dan tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, di samping berpegang kepada agama yang lurus, yakni agama Islam, kita diwajibkan untuk senantiasa berada fitrah yang suci yang telah Allah tetapkan dan anugerahkan kepada setiap makhluknya. Karena sesungguhnya Allah telah menentukan fitrah ini kepada makhluknya, yakni berupa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yakin bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tercantum di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-172 dalam potongan ayat yang berbunyi, Alastu bi rabbikum qalu bala sahibna, yang artinya, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Dengan ayat di atas memperjelas bahwa sesungguhnya manusia itu sejak di dalam kandungannya 4 bulan telah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan sebagai Yahudi dan menjadikan sebagai Nasrani dan menjadikan sebagai Majusi, sebagaimana hewan ternak dalam keadaan yang sempurna. Apakah kalian dapati di antaranya ada yang terputus telinganya, hidungnya, atau tangannya? Dari keterangan ayat dan hadis di atas jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk tujuan mulia, yaitu hanya untuk mengembalikan fitrah manusia yang suci dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kembalinya fitrah manusia yang suci ini bertauhid kepada Allah, maka manusia itu akan mudah mengenalnya dalam secara tabiat, dalam menerima kebenaran agama, dan selanjutnya akan menyadari tujuan penciptaan manusia, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang saya hormati, setelah kita berpuasa sebulan penuh, kita pada hari ini telah meluapkan kegembiraan dengan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Seluruh umat Islam berbondong-bondong pergi ke tanah lapang untuk mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan berperang melawan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan. Arti kata Idul Fitri adalah kembali berbuka. Artinya, mulai hari ini kita telah dihalalkan untuk melaksanakan
apa yang menjadikan penyebab pembatal puasa di bulan Ramadan ini. Contoh, makan, minum, dan berkumpul dengan suami istri sudah dihalalkan, akan tetapi kita harus tahu dan sadar bahwa jiwa dan roh puasa haruslah tetap tertata pada diri kita, agar supaya fitrah kesucian yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini tidak terkotori oleh yang berbau-bau maksiat. Karena banyak umat Islam di seluruh dunia ini tidak mengerti, bahkan saudara-saudara kita yang masih mau melakukan sesuatu yang dianggapnya hal ibadah, padahal tidak ada dasar ilmunya. Setiap manusia yang melakukan sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, dan janganlah engkau turut apa yang telah engkau kerjakan tidak mengetahui ilmunya. Padahal karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati tiap-tiap satu daripadanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sesudah Idul Fitri mereka melakukan unjung-unjung ke sanak saudaranya dengan tujuan meminta maaf. Padahal kebiasaan Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya telah menganjurkan apabila bertemu satu muslim dengan muslim lainnya, maka yang perlu diucapkan yakni taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan menerima amal ibadah kamu. Dan perlu diingat bahwasanya ucapan tersebut diucapkan pada saat 1 Syawal saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka kita tidak boleh lengah, kita boleh bangga karena masih ada Sittan min Syawal, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana rangkaian dari bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Dan kita tingkatkan amal ibadah di bulan Syawal ini untuk menuju hari raya yang agung, yakni hari raya Idul Adha yang akan datang. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita.